Tanggal 9 Oktober 2020, seorang wanita muda cantik 21 tahun, Regan Simmons Hancock, ditemukan tewas dengan cara yang sangat mengerikan di rumahnya di kota kecil di New Boston, Texas. Yang membuat kasus ini begitu disturbing atau meresahkan adalah bayi dalam rahimnya diambil dengan cara yang sangat brutal dan sadis. Pada waktu yang hampir bersamaan, seorang wanita muda cantik lainnya, Taylor Renee Parker, 29 tahun, dihentikan polantas karena ngebut dan ugal-ugalan di jalan raya perbatasan Texas dan Oklahoma. Waktu polisi mendekat dan melihat ke dalam mobil, di atas pangkuan wanita itu tampak bayi dengan tali pusar yang masih menempel. Dengan panik dan menangis, wanita itu bilang kalau dia baru saja melahirkan di dalam perjalanan. Polisi melihat plasenta pada pakaian dalam wanita yang sudah melorot itu. Wanita itu bilang bayinya sudah tidak bernapas. Kemudian dia melakukan bantuan pernafasan atau CPR. Polisi perbatasan segera memanggil ambulans dan melarikan wanita dan bayinya ini ke rumah sakit. Wanita itu bernama Taylor Renee Parker, 29 tahun, anak dari Shona Pryor dan Mark Parker. Tapi orang tuanya ini sudah bercerai saat Taylor masih kecil. Taylor mengalami obesitas sejak kecil, itu membuatnya insecure dan minder. Tapi untuk menutupi keminderannya ini, dia akan berbohong tentang apa saja. Dan dia akan cerita hal-hal yang bombastis, seperti berhubungan intim dengan pria sejak berumur 8 tahun. Dan ini menunjukkan kalau walaupun dia obes, dia masih bisa dilirik oleh pria. Satu kali dia cerita kalau dia menderita kanker ketika berumur 9 tahun. Waktu SMA, di sekolah dia memakai tongkat karena dia bilang kakinya patah. Tapi esoknya datang tanpa tongkat seolah lupa dengan ceritanya yang kakinya patah itu. Lalu besoknya pakai tongkat lagi. Yang mana akhirnya teman-temannya menilai kalau Taylor ini cuma butuh perhatian saja. Lalu dia akan cerita soal pacarnya yang selalu datang setiap weekend dan mengajaknya nonton ke bioskop. Namanya juga anak-anak SMA. Teman-temannya pasti kepo dan bilang, "Mana aku mau lihat dong foto pacarmu." Tapi Taylor tidak pernah mau menunjukkannya. Karena dia obes, dia sering meminta foto teman-temannya, lalu dia edit bagian kepala dan menaruh gambar kepalanya di situ. Tahun 2009 saat umurnya 17 tahun, dia mengandung Emerson, anak perempuan dari pacarnya Donald Whiteside, tapi kemudian Taylor ditinggalkan begitu saja dengan anaknya. Masih berumur belasan tahun, Taylor harus berjuang membesarkan Emerson. Saat anak itu berumur 2 tahun, Taylor berkenalan dan menikah dengan Tommy Wakesy dan mereka punya satu anak lagi lelaki, Trey Wakesy. Tak lama setelah melahirkan Trey, Taylor mendapat gangguan endometriosis pada kandungannya sehingga Taylor harus menjalankan histerektomi total atau pengangkatan rahim pada tahun 2015. Pada tahun yang sama, Taylor juga melakukan operasi gastric bypass. Kalau istilah bebasnya operasi potong usus untuk mengatasi obesitasnya. Disusul dengan operasi tummy tuck, yaitu operasi membuang kelebihan kulit dari perutnya sehingga badannya menjadi kencang kembali. Operasi ini merubah penampilan Taylor dengan drastis. Dia menjadi semakin cantik dan berat badannya ideal. Tapi perubahan ini juga merubah kelakuannya. Dia yang tadinya rada minder berubah menjadi sangat percaya diri. Pergaulannya semakin luas. Sampai akhirnya dia mengenal Hunter Parker dan melupakan suaminya. Tommy berpikir dia tidak akan mempertahankan pernikahannya, maka pada tahun 2017 Tommy menceraikan Taylor dan Taylor tidak mendapat hak asuh pada kedua anak-anaknya. Emerson, putri pertama Taylor dari pria lain, juga diasuh oleh Tommy karena memang Tommy sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Kemudian Taylor menikah dengan selingkuhannya Hunter Parker pada bulan Maret 2018, 11 hari setelah dia menerima sertifikat cerai dari Tommy. Secepat itu mereka menikah, secepat itu pula mereka bercerai. Di bulan April 2019. Perkawinannya dengan Hunter Parker tidak sampai 1 tahun. Hunter tidak tahan dengan kebohongan-kebohongan Taylor.
Hunter juga akhirnya tahu kalau mereka tidak bisa punya anak karena Taylor tidak punya rahim. Kalau wanita yang sudah diangkat rahimnya, bagaimana mungkin dia bisa mengandung lagi? Kita akan ke sana. Beberapa minggu setelah bercerai dengan Parker, Taylor bertemu dengan Wade Griffin, 27 tahun di acara rodeo. Wade, pria tampan, tinggi besar, berpenampilan seperti koboi yang selalu memakai topi dengan celana jeans, kancing kemeja yang terbuka rendah pada dada, memakai kalung salib. Belum lagi mempunyai pekerjaan tetap sebagai manajer dan punya peternakan. Semua itu begitu menarik perhatian Taylor. Taylor ini tipe orang yang cepat suka dengan seseorang. Sementara Wade biasa-biasa saja. Baru beberapa minggu kencan dengan Wade, Taylor sudah bilang pada Wade kalau dia mengandung anaknya. Ini yang akhirnya membuat Wade mengizinkan Taylor untuk tinggal di rumahnya. Kehamilan Taylor sebenarnya bukan kabar baik untuk Wade. Dia tidak ingin secepat itu tiba-tiba berubah menjadi ayah. Apalagi dia belum benar-benar mengenal Taylor. Tapi apa boleh buat, dia harus bertanggung jawab. Beberapa minggu kemudian Taylor memberitahu Wade kalau dia keguguran. Wade ikut merasakan kesedihan kekasihnya, kehilangan bayi kembar dari kandungannya. Sementara Connie Griffin, ibunda Wade, merasa seperti ada yang tidak beres dengan Taylor. Dia tahu kalau Taylor tidak mendapatkan hak asuh anak. Biasanya seorang ibu akan fight atau berjuang untuk mendapatkan hak asuh. Saat ibu Wade katakan ini kepada Wade, Wade bilang, "Sudahlah bu, saya juga nggak gimana-gimana amat dengan dia. Saya nggak cinta dia, cuma kasihan aja." Waktu terus berjalan, Taylor sadar kalau mulai ada jarak di antara mereka. Wade ingin menyelesaikan hubungan mereka. Memang tidak diungkapkan, tapi kelakuannya yang menyatakan itu. Wade mulai dingin dan seperti tidak peduli pada Taylor. Dia tidak bisa membalas perasaan Taylor karena memang dia nggak cinta pada Taylor. Di saat seperti itu, Taylor memberitahu Wade kalau dia hamil lagi. Waktu itu bulan Februari 2020. Wade kembali terikat dengan Taylor. Padahal itu cuma taktik Taylor untuk bisa bersama Wade. Karena Taylor udah nggak bisa hamil lagi. Tapi Taylor berhasil meyakinkan Wade kalau dia benar-benar hamil. Dia menulis di Facebook kalau bayinya itu akan lahir tanggal 28 September 2020. Sementara sepanjang masa kehamilan Taylor memakai baju-baju hamil. Dia mengalami morning sickness atau mual-mual. Dan satu-satu Wade bilang, "Kok perutmu nggak besar-besar ya?" Taylor menjawab, "Itu karena aku pernah melakukan gastro bypass dan tummy tuck." Setelah pertanyaan itu, Taylor membeli perut hamil silikon palsu yang dia pasang di perutnya. Dia juga membeli foto sonogram bayi di website fakebaby.com. Kemudian dia posting foto-foto itu di FB-nya sambil nge-tag namanya Wade. Taylor bahkan membuat acara baby shower dan pesta pengungkapan gender bayi. Taylor bahkan sudah menyiapkan nama untuk bayinya, Clancy Gale. Taylor juga rutin pergi ke klinik kandungan dan Wade akan menemani Taylor. Tetapi karena tahun 2020 ada pandemi COVID, maka klinik membuat peraturan hanya ibu hamil saja yang boleh bertemu dengan dokter, sementara Wade menunggu di luar ruang pemeriksaan. Tentu saja dokter kandungan tahu kalau Taylor tidak hamil. Tapi hebatnya Taylor ini, dia berani mengundang dokter kandungannya itu ke pesta pengungkapan gender. Akhirnya klinik memutuskan hubungan pasien-dokter. Mereka melihat keanehan pada Taylor. Dan selanjutnya Taylor memang tidak pernah ke klinik lagi. Tapi dia bilang pada Wade, dia akan pergi ke klinik sendirian saja, toh Wade nggak bisa masuk. Seolah-olah dia terus pergi ke klinik. Satu saat Shana, ibu Taylor, diperlihatkan foto Taylor yang sedang hamil besar oleh temannya. "Nggak mungkin," kata Shana. Dia pun menelpon Taylor. Taylor bilang, "Ibu akan mendapatkan cucu lagi." Ibunya bilang, "Kamu sinting." Taylor diam saja. Setelah itu seluruh keluarganya di-unfriend di Facebook. Suami pertama Taylor, Tommy Casey, juga membaca setiap postingan Taylor di Facebook soal kehamilannya.
Tommy diam-diam menghubungi Wade di Messenger Facebook dan memperingatkannya untuk hati-hati. Karena sebenarnya Taylor sudah nggak bisa hamil lagi, sudah diangkat rahimnya. Taylor mungkin punya rencana menculik bayi yang baru lahir. Wade cuek-cuek saja membaca teks dari Tommy, karena dia nggak percaya. Wade lebih percaya Taylor daripada orang lain. Sementara itu, di Facebook, Taylor berkenalan dengan Reagan Hancock, 21 tahun, wanita beranak satu yang juga sedang hamil dengan usia kandungan yang sama dengan kandungan Taylor. Itu membuat mereka langsung dekat. Mereka saling tukar cerita tentang kehamilan mereka. Dari dunia maya, akhirnya mereka bertemu secara langsung. Reagan bahkan mengundang Taylor pada acara pertunangan dan pernikahan Reagan dengan Homer Hancock. Taylor bahkan menjadi fotografer dan mengabadikan momen-momen penting Reagan dan Homer. Pada tanggal 8 Oktober 2020, mereka kembali bertemu. Taylor mentraktir Reagan di coffee shop dan memberinya hadiah. Esoknya, tanggal 9 Oktober, jam 9.30, Taylor dihentikan polisi di dekat perbatasan negara Oklahoma dan Taylor bilang kalau dia baru saja melahirkan di perjalanan. Polisi memanggil ambulans untuk membawa Taylor dan bayinya ke rumah sakit. Homer Hancock menelpon Jessica Brooke, mertuanya, meminta tolong untuk datang ke rumah melihat Reagan dan Kinley, putri kecil mereka yang masih berumur 3 tahun. Karena Reagan tidak menjawab telepon ataupun texting dari Homer. Jessica meluncur ke rumah putrinya, namun dia dikejutkan dengan pemandangan yang sangat mengerikan di sana. Dia menemukan Reagan tertelungkup dalam genangan darah. Darah di mana-mana, di kursi, di meja, di dinding, bahkan sampai ada di langit-langit. Jessica dengan panik menelpon 911. Reagan mengalami lebih dari 100 luka sayatan pisau dan tusukan di seluruh tubuhnya. Kepalanya remuk dihantam benda tumpul. Jessica bilang kalau putrinya itu sedang hamil besar. Ketika tim medis memeriksa perut Reagan, yang mereka temukan adalah perut dengan sayatan menganga dari pinggul kiri ke pinggul kanan. Bayinya sudah tidak ada di perutnya. Tanggal 9 Oktober pagi, Taylor datang ke rumah Reagan untuk menjalankan rencananya, mengambil bayi Reagan dari perut Reagan. Reagan sempat melawan. Ini terlihat dari luka-luka perlawanan di seluruh tubuhnya, di tangannya. Telapak tangannya sobek karena dia mencoba menahan serangan pisau. Beberapa jarinya nyaris putus. Ada jari yang tulangnya berpindah. Perlawanan berhenti saat Taylor mengayunkan martil yang keras di kepalanya. Reagan tumbang. Dengan pisau operasi yang dia beli secara online, Taylor membedah perut Reagan, mengeluarkan bayi yang terbungkus dengan plasenta, kemudian pergi. Tujuannya ke rumah sakit di Oklahoma untuk mendaftarkan kelahiran bayi yang dia culik itu. Seolah-olah dia yang baru melahirkan di jalanan. Gila. Kelakuan yang sangat brutal dan sadis. What's your name? Taylor Parker. Taylor, hey, my name's Chad Stansby. I'm a OSBI agent up here, and I heard you brought your baby in. Did you give birth on the side of the road or something? Yes, sir. Oh, okay. I'm just gonna be up front with you. I've been talking to the DA down in Bowie County, and they've been working on a case down there. And we know that you had a hysterectomy some time back, and that you've claimed to be pregnant for a while, but that you really weren't. So we're trying to figure out where this baby came from. But you didn't give birth this morning. What do you mean? That's what I just said. You didn't give birth this morning. And we want to know where this baby came from. So what happened? I just told y'all what happened. Okay. What's the doctor going to find when he comes in and checks you? Is he going to find you just gave birth? They can tell. When he looks, he can tell in about a second if you gave birth or not. Oh, okay. They found a woman this morning on the side of the road, and her baby had been removed from her body.
and then you show up with a baby, and information is you've had a hysterectomy. There's no way you could have been pregnant, even though you've been telling people for a while you've been pregnant. There's no way you could have been pregnant. I didn't hurt anybody on the side of the road. Well, I'm not saying you did. I'm just saying that there's a woman that had her baby removed from her body. I just want to know what happened, where this baby came from. Taylor goes silent. Who is the lady? Do you know who she is? I don't know what lady you're talking about. Okay. A few moments later, the doctor conducts a physical examination. The results prove that Taylor is, in fact, being deceitful. So, it surely doesn't look like a baby came out of there. It doesn't look like she had a baby. It doesn't? No. I think that doctor will find anything. Because I already know a lot of things I ask. I already know the answer to before I ask. I didn't kill anybody. Where'd this baby come from? Asked all this nonsense about I wasn't there, I didn't kill nobody. We're past all of that. We know it. We know you did it. There's no doubt whatsoever. You go over to her house and what happened there? I remember pulling up. Did she say something to you to make you mad or something? Or what happened? She grabbed a hold of me and told me that I was a liar. Get each other. And she hit her head on the table. She hit her head on the table. Okay. When she hit her head, did you think she died? Did you just trying to save the baby? Yeah. And I really wanted the baby. I understand that. So, Banyak pertanyaan polisi yang tidak bisa dijawab Taylor. Lalu dia cerita setelah kepala Reagan terantuk meja, Reagan berkata bahwa dia akan mati dan dia memohon Taylor untuk menyelamatkan bayinya. Itulah sebabnya Taylor membelek perut Reagan. Sudah pasti ini bohong besar. Karena pisau bedah yang dipakai membelek perut Reagan akhirnya ditancapkan ke leher Reagan dengan keras hingga pisau itu patah di dalam leher ibu muda yang malang itu. Taylor Renee Parker melakukan kekejian itu bukan karena dia sangat menginginkan bayi, tapi agar dia tidak kehilangan pacarnya, Wade Griffin. Tanggal 3 Oktober 2021, Taylor mendapat vonis hukuman mati. Di penjara, Taylor sempat babak belur dihajar oleh penjaga-penjaga penjara sebagai rasa solider pada Homer, suami Reagan, yang pernah bekerja sebagai penjaga penjara. Si Taylor ini gila banget ya. Rencana mengambil bayi Reagan itu sudah ada di kepalanya sejak pertama kali mereka berkenalan. Yang herannya, si Wade, pacarnya, masa dia nggak tahu sih kalau Taylor itu memakai perut hamil palsu? Ngeri banget ya. Apalagi waktu Taylor menghabisi Reagan, itu disaksikan oleh Kinley, putri kecil Reagan yang baru berumur 3 tahun. Bocah itu pasti trauma. Dia kehilangan ibu dan adik bayi yang direnggut nafasnya oleh Taylor. Entah saya harus menyebut dia itu manusia atau iblis. Tidurlah dalam kedamaian Reagan dan bayi Braxlin. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang sudah tune in sampai selesai. Jika Anda baru menemukan channel ini, terima kasih juga sudah klik video ini dan saya berharap Anda mau subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Baiklah, terima kasih juga buat kalian yang selalu setia. Itu berarti bagi saya. Jangan lupa like, komen, tulis pendapat Anda atas kasus ini dan share ke teman-teman dan handai talent. Love you. Bye.